Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang tangan berat hati rela. Dalam perhitungan secara manusia, pendapatanku nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan. Bagaimana mungkin dalam kondisi kekurangan, aku dapat menyisihkan beberapa rupiah untuk ngasih persembahan kepada Tuhan lewat gerejanya. Setelah gaji dibagi-bagi untuk kebutuhan sebulan, Tuhan gak dapat bagian tuh. Bahkan kebutuhan sebulan gak tercukupi. Dalam kondisi kekurangan saat pergi ke gereja, seringkali aku gak membawa persembahan. Tapi lama-lama aku malu dilihat jemaat lain karena gak bisa kasih persembahan. Akhirnya kondisi ini memaksa aku memilih untuk gak pergi ke gereja. Kadang-kadang kalau ke gereja, aku terpaksa ngambil sebagian kebutuhan rumah untuk kasih persembahan ke gereja. Dan ini berlangsung cukup lama. Sampai pada akhirnya, dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Begini bunyi firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terkadang kita merasa berat ketika harus memberi sesuatu. Bisa jadi karena kita takut kekurangan atau karena merasa memberi itu hanya beban. Tuhan Yesus melalui Paulus menekankan bahwa memberi harus didasari oleh kerelaan hati, bukan karena tekanan dari orang lain atau keharusan sosial. Tuhan gak lihat jumlah yang kita berikan, tapi ngelihat sikap hati kita saat memberi. Saat kita memberi dengan rela hati, itu nunjukin bahwa kita percaya Tuhan adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Kita gak memberi karena kita memiliki kelebihan, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Rela hati dalam memberi nunjukin iman kita pada Tuhan. Memberi dengan rela hati membawa berkat, bukan hanya bagi orang yang menerima, tapi juga bagi kita sendiri. Tuhan gak akan membiarkan kita kekurangan ketika kita memberi dengan hati yang rela dan tulus. Kita mungkin gak selalu menerima berkat dalam bentuk materi, tapi Tuhan akan memberkati kita dengan damai sejahtera, sukacita, dan relasi yang diberkati. Yang pasti, berkat itu juga datang dalam bentuk pertumbuhan rohani yang semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita adalah ekspresi dari hati yang rela dan penuh kasih. Ketika kita memberi dengan penuh sukacita, kita sedang meneladani karakter Allah yang maha pemurah. Tuhan sendiri adalah pemberi terbesar. Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Gak ada pemberian yang lebih besar daripada itu. Orang yang memberi dengan sukacita gak akan merasa rugi, melainkan akan mengalami kebahagiaan sejati. Proper kali ini sungguh ngoreksi hidupku, di mana Tuhan lagi menaruh keinginannya agar aku gak terpaksa dalam memberi. Gak perlu takut karena Tuhan sanggup memeliharaku. Sekali-kali Tuhan gak akan membiarkanku kelaparan, dan sekali-kali Tuhan gak akan meninggalkanku. Keterpaksaan yang kualami karena aku kurang berserah kepada Tuhan. Aku menggunakan kekuatanku dan logikaku untuk menyelesaikan masalah keuanganku. Setelah mendapat koreksi dari ayat ini, aku mulai belajar mempercayai pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Koreksi Tuhan mengarahkan dan memperbaiki sikap hatiku. Seperti seorang tukang periuk yang membentuk tanah liat, Tuhan lagi membentuk hidupku sesuai dengan rencananya yang sempurna. Aku dimampukan Tuhan untuk mempunyai sikap hati yang benar saat memberi, sehingga itu membawa sukacita dalam hidupku. Dalam kondisi kekurangan, aku dimampukan Tuhan untuk memberi, dan terbukti hingga sampai saat ini, dengan memberi aku gak ngalami kekurangan. Jadi yang kualami sebenarnya gak masuk akal. Soalnya secara hitung-hitungan matematis, penghasilanku gak sanggup mencukupi kebutuhanku dalam sebulan. Tapi setelah segala jerih lelahku kuserahkan kepada Tuhan, yang terjadi adalah luar biasa. Bagiku itu mukjizat yang nyata.
Ternyata ketika aku memberi dalam keadaan kekurangan, aku sedang menggantungkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang aku percaya sepenuhnya bahwa Tuhan gak akan membiarkanku kelaparan dan meminta-minta. Hanya gara-gara aku memberi kepada gereja. Dan yang terjadi adalah sebaliknya. Tuhan cukupkan kebutuhanku, bahkan aku dimampukan Tuhan untuk membagi berkat buat nolongin orang lain. Ini bentuk kepedulian yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupku. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. SWRG, yes.